Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, karena aku masih di Tanah Suci, aku mau mereview pusat belanja yang di dekat Masjidil Haram. Nah, kita tahu kan kalau jamaah Indonesia itu hobinya memang belanja. Katanya sih yang paling banyak memberi kontribusi itu ke pasar-pasar di Mekah, Madinah, Jeddah itu adalah jamaah haji dan umrah Indonesia. Nah, salah satu yang paling rame dan paling gampang dicari adalah Pasar Al-Safa atau Mall Al-Safa Towers. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di belakang WC 3. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau WC 3 itu boleh dibilang sebagai meeting point banyak orang. Jadi kalau mau janjian ketemuan, nanti ketemuannya depan WC 3 ya gitu ya. Jadi ini seperti ikonik banget itu. WC 3 itu ada di depan pintu 79. Nah, di belakang WC 3 itu ada mall yang isinya banyak toko-toko, terutama sih toko souvenir gitu ya. Hampir sama dengan di seluruh kota Mekah atau yang di hotel-hotel yang dihuni oleh jemaah haji dan umroh. Itu biasanya di bawahnya itu ada area bisnis gitu. Area bisnisnya bisa cuma 1-2 toko aja atau beberapa, atau ini malah berupa mall. Mallnya berada di bawah Al-Safa Towers Hotel. Di mall ini ada sekitar, kalau nggak salah ada 4 lantai, ada yang di bawah tanah 1, kemudian kita harus naik eskalator ke lantai-lantai atasnya. Barang yang dijual apa aja tuh macam-macam ya. Jadi seperti oleh-oleh khas Tanah Suci gitu. Ada yang makan makanan seperti kacang-kacangan, kurma. Kemudian ada juga aneka parfum, ada yang banyak juga seperti ada sale beli 3 gratis 2 atau beli 4 gratis 3 misalnya gitu. Kemudian ada juga perhiasan. Nah, di toko perhiasan ini kadang aku lihat kok itu perhiasannya tuh mewah banget, besar-besar, mungkin cenderung agak norak dikit gitu ya, tapi bagus-bagus gitu loh. Nah, harga emasnya ngikutin harga emas dunia ya, jadi standar kalau buat emas gitu. Apakah bisa dijual di Indonesia? Nggak tahu juga. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi terutama sih orang beli di sini bukan untuk dijual lagi, tapi buat kenang-kenangan gitu ya. Bisa beli cincin, beli gelang, atau beli kalung gitu. Nah, yang lain adalah dijual souvenir khas haji atau umroh. Di sini kualitas barangnya lumayan baik, terjamin kualitasnya. Harganya juga relatif miring dibanding mall di sebelahnya, karena ini juga berada di lingkungan Abraj Al Bait yang kita sebutnya itu Zamzam Tower gitu, yang ada jam gadangnya di atas. Di bawahnya tuh ada mall, tapi mall yang lebih eksklusif ya. Ini di sebelahnya persis. Namanya Al-Safa Towers Mall, atau orang bilangnya Pasar Al-Safa. Oh ya, di sini biasanya diserbu jamaah selepas jam sholat. Jadi sambil nunggu jam sholat berikutnya, sampai cuci mata, jalan-jalan, belanja, lihat barangkali ada yang perlu dibeli kah, barangkali ada yang ingin dimiliki, terus tertarik melihat-lihat aja, atau sekedar makan. Ada juga warung untuk makan makanan di situ. Oh ya, harganya di sini bisa ditawar. Jadi walaupun dia kasih tulisan sekian rial gitu, kebanyakan masih bisa ditawar gitu. Jadi mungkin kalau belinya agak banyak, harganya bisa turun-turun gitu. Tempatnya juga bersih banget. Terus di sini tuh penjaga kebersihannya standby 24 jam ya, ada sampah sedikit langsung disapu. Jadi kayak di Masjid Haram aja. Sini juga
bagus, bersih, dingin karena ada AC-nya. Pokoknya buat belanja itu nyaman banget deh. Asal mungkin uangnya ada. Gitu ya intinya ya. Kalau kurs real untuk hari ini sih sekitar 1 rial tuh sama dengan 4.400 sampai 4.600 rupiah. Jadi aku pernah ngerasain dari rupiah harga 3.000 sampai hampir 5.000 ini seperti sekarang ini ya. Karena harga di sana tuh sebetulnya relatif stabil, cuman rupiahnya yang nggak stabil, jadi rasanya seperti kayak mahal banget, tambah lama tambah mahal. Padahal sebetulnya di Saudi sendiri itu harganya stabil gitu. Terus di sini juga boleh sih kalau cuma nawar-nawar aja terus nggak jadi nggak apa-apa, atau mau banding-bandingin harga. Nah mungkin aku bisa sampaikan tentang tips belanja di pasar ya. Jadi ada beberapa tips. Yang pertama, buatlah daftar belanja. Jadi sebelum berbelanja, buat daftar barang yang akan dibeli. Pertimbangkan barang-barang yang termasuk dalam kolom kebutuhan di daftar paling atas. Daftar belanja juga membantu kita supaya tidak impulsif belanja itu. Semua yang diinginkan bukan yang dibutuhkan gitu. Nah itu kalau cewek sukanya suka kalap gitu, ada duit dibelanjain semua, tahu-tahu loh kok tinggal segini uangnya gitu, habis. Kemudian tuliskan daftar belanja berdasar kategori barang yang dibutuhkan, seperti oleh-oleh untuk keluarga, kebutuhan pribadi, atau souvenir kecil untuk sahabat. Nah itu bikin daftarnya ya. Jadi nggak tahu aku mau beli apa, lihat-lihat dulu gitu. Oke, yang kedua, menawar dengan santun. Tips belanja di Mekah adalah menawar. Banyak pasar tradisional di Mekah yang tidak menggunakan harga yang tetap, sehingga bisa tawar-menawar. Pastikan untuk menggunakan kata-kata sederhana seperti diskon, please, atau too much ketika ingin menawar. Penggunaan kata-kata ini sangat membantu, apalagi kalau kita tidak bisa berbahasa Arab. Selama menawar, lakukan dengan tersenyum dan sikap sopan santun. Penjual akan lebih lunak jika pembeli bersikap ramah. Jadi bisa ditawar ya barang-barangnya. Kadang-kadang ditawar sampai harga separuhnya gitu. Oke, kemudian ada membandingkan harga dan kualitas. Ada beberapa pasar di dekat Masjidil Haram yang tentu saja memiliki harga berbeda-beda untuk barang yang sama. Untuk itu, coba cari tahu harga pasarannya berapa sebelum membeli dan bandingkan harga-harganya di berbagai toko. Bisa membantu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang penting fokus ya dalam membeli barang yang dituju dan tidak mudah tergoda dengan barang lain yang sebetulnya nggak kita cari atau nggak kita butuhkan. Selanjutnya adalah menentukan budget belanja. Menentukan budget sebelum berbelanja ini terbilang cukup penting. Jadi ini untuk mencegah kita menghabiskan uang lebih dari yang direncanakan. Tahu-tahu, loh habis uangnya gitu ya. Tentukan budget yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada proporsi yang untuk ini sekian, yang untuk itu sekian, yang untuk ini sekian. Jadi jangan sampai over shopping, over budget. Selanjutnya adalah pahami kurs mata uang. Ada banyak resiko penipuan yang terjadi dalam transaksi berbelanja, terutama ketika melibatkan mata uang asing. Untuk melindungi diri sekaligus mendapat harga terbaik saat berbelanja di dekat Masjidil Haram, pahami dulu kurs mata uang Arabnya, itu rial. Tersedia ada banyak aplikasi konversi mata uang yang dapat membantu memantau nilai tukar secara real time. Jadi kalau misalnya dia nawarin pakai harga rial, kadang-kadang beberapa toko itu menerima uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Dia bilangnya Jokowi, Prabowo, uang Jokowi, uang Prabowo. Kira-kira gitu deh ya. Jadi kalau yang uang Indonesia masih bisa sih dipakai buat belanja di sini, tapi hanya yang satuan 50 ribu dan 100 ribu kalau kita males mau nuker gitu ya. Nah, tapi harganya itu tetap lebih mahal kalau kita bayar dengan rupiah dibanding dengan harga rial, karena dia mengalihkannya dengan 5.000 gitu.
1 rialnya. Ya, kemudian siapkan uang tunai dalam pecahan kecil. Jadi membawa uang tunai memudahkan kita untuk melakukan tawar-menawar dan mendapatkan harga terbaik saat berbelanja. Selain itu, uang tunai juga masih menjadi alat pembayaran paling umum digunakan. Jadi nggak semua toko itu terima gesek gitu. Kecuali yang di mall sebelahnya itu mungkin bisa pakai credit card, pakai ATM bisa. Tapi yang toko di Sofa Tower ini, mallnya kebanyakan masih cash. Sebab di Mekah, terutama sekitar Masjidil Haram, masih banyak toko kecil yang hanya menerima cash, belum menerima kartu kredit sebagai bahan alat pembayaran. Nah, itu salah satu pasar murah di Mekah dekat Masjidil Haram yang menawarkan barang berkualitas dan selalu ramai dikunjungi oleh jamaah haji serta umroh. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi berada di Saudi untuk haji maupun umroh. Oke, demikian ulasan dari aku, semoga bermanfaat dan aku doain semoga teman-teman bisa ikut menyusul datang ke sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.